Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fabian Ramansyah, NPM 200 120 10220 dari kelas Strategi Operasi M. Ya, jadi di sini saya akan memaparkan hasil dari pekerjaan saya untuk tugas UAS ini sendiri. Jadi untuk UAS sendiri disuruh mempresentasikan bab 9 dan juga bab 10. Dan saya mulai untuk bab 9 sendiri, yaitu berjudul pengembangan produk dan layanan serta organisasi dalam perusahaan. Ya, yang pertama ada inovasi, desain, dan kreativitas. Ya, jadi untuk hubungan inovasi, kreativitas, dan desain, yaitu mereka memiliki arti yang serupa, tetapi berbeda dan tumpang tindih sampai batas tertentu dan jelas terkait satu sama lain. Peter Drucker menyebutkan bahwa inovasi berarti perubahan yang menciptakan dimensi kinerja baru, tetapi perlu dicatat bahwa ide inovasi lebih luas dan lebih lengkap daripada penemuan. Ini menyeratkan tidak hanya ide baru, tetapi juga proses mengubah ide menjadi sesuatu bagi pelanggan, pemilik, atau keduanya. Inovasi dipengaruhi dan dikelola dengan banyak hal. Namun ada satu unsur yang sangat penting yang menjadi pusat inovasi, yaitu kreativitas. Ya, jadi ada model Henderson Clark, yaitu yang telah tertera di PowerPoint ini sendiri. Jadi model ini memurnikan gagasan sederhana dengan pemisahan antara inovasi tambahan dan juga radikal. Dalam model ini, inovasi inkremental dibangun di atas komponen dan pengetahuan arsitektur yang ada. Sedangkan inovasi radikal mengubah pengetahuan komponen dan arsitektur. Nah, yang kedua ada pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Jadi untuk mengembangkan produk dan mengembangkan proses untuk memanfaatkan teknologi atau metode proses baru akan berimplikasi pada pengembangan produk dan layanan di masa depan. Perkembangan yang sukses seringkali memiliki sejarah pengembangan produk atau jasa dan proses yang baik. Kita dapat membangun skala konseptual yang membantu memberikan beberapa derajat diskriminasi antara berbagai tingkat perubahan. Ya, selanjutnya perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan bersama. Nah, jadi karena seringkali sulit untuk menguraikan produk layanan dari proses yang menghasilkannya. Operasi yang mengembangkan layanan baru tahu bahwa mereka harus mengembangkan proses baru secara bersamaan. Namun karena pengembangan produk dan pengembangan proses bukanlah hal yang sama, bukan berarti keduanya tidak boleh tumpang tindih. Nah, yang ketiga, dampak pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Jadi untuk pengembangan produk dan layanan analisis strategi operasi, di sini sebagai bagian dari pengembangan dan area pengambilan keputusan organisasi, karena pengembangan produk dan layanan jelas penting untuk mengembangkan strategi organisasi. Nah, jadi ada 6 tahapan di sini, yaitu pembuatan konsep, penyaringan konsep, desain awal, evaluasi dan peningkatan desain, pembuatan prototipe dan desain akhir, dan yang terakhir mengembangkan proses operasi. Nah, yang keempat ada perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Nah, produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, cara penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan juga biaya. Tujuan kinerja memiliki relevansi yang sama untuk produksi ide atau desain produk dan layanan baru seperti halnya untuk produksi berkelanjutan setelah diperkenalkan ke pasar. Ya, selanjutnya kualitas pengembangan produk dan layanan. Pendekatan yang berguna jika ingin menilai pengembangan produk dan layanan yang sedang berlangsung adalah dengan menggunakan perbedaan antara kualitas kebutuhan pasar dan juga kualitas sumber daya operasi. Kualitas persyaratan pasar adalah kemampuan output dari proses pengembangan produk atau layanan untuk memenuhi persyaratan pasar yang diinginkan perusahaan. Selanjutnya ada ketergantungan pengembangan layanan produk. Keterlambatan jadwal pengembangan dapat memperpanjang waktu pengembangan, tapi yang lebih buruk yaitu kurangnya ketergantungan menambah ketidakpastian proses pengembangan. Kesulitan teknis yang tidak terduga, inovasi yang tidak berhasil atau harus dimodifikasi, pemasok yang tidak memberikan solusi, pelanggan atau pasar yang berubah, dan lain-lain. Semuanya berkontribusi pada lingkungan yang tidak pasti dan terkadang ambigu. Dengan manajemen proyek yang profesional, dapat membantu mengurangi ketidakpastian dalam proses pengembangan. Namun gangguan yang tidak terduga akan selalu terjadi dan semakin inovatif pengembangannya, semakin besar kemungkinannya untuk terjadi. Inilah sebabnya mengapa fleksibilitas dalam proses pengembangan adalah salah satu cara terpenting di mana pengiriman produk dan layanan dapat dipastikan. Dan yang kelima, ada perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan.
Jadi manajemen kapasitas melibatkan penentuan tingkat keseluruhan aktivitas yang dapat didukung oleh suatu operasi dan juga memutuskan bagaimana tingkat dukungan tersebut dapat diubah untuk menanggapi kemungkinan perubahan permintaan. Proses pengembangan adalah layanan yang dibuat dan bekerja dengan pengetahuan untuk kepentingan pelanggan. Seluruh etos pengembangan produk dan layanan adalah salah satu mengantisipasi kebutuhan pasar secara luas dan berusaha membawa ide ke pasar sedini mungkin dengan sengaja merencanakan untuk memiliki tingkat kapasitas desain yang lebih rendah daripada memungkinkan permintaan untuk pengembangan semacam itu, tetapi menyiratkan kinerja waktu ke pasar yang diperpanjang. Ya, selanjutnya ada perspektif sumber daya operasi terhadap pengembangan produk dan layanan. Seperti gambar yang ada di PowerPoint sendiri, yaitu lingkaran setan, yang dimana dari kapasitas pengembangan yang kekurangan sumber daya itu sendiri. Jadi, awalnya kebutuhan pengembangan adalah dikonfirmasi hanya untuk jangka pendek, tapi bisa jadi ada keengganan untuk berinvestasi dalam sumber daya pembangunan jangka panjang. Dan selanjutnya, jadi dalam jangka pendek, proyek mengalami masalah karena kekurangan sumber daya, dan setelah itu jadi masalah dalam perkembangan hasil proyek dalam bisnis yang hilangnya peluang itu sendiri. Ya, untuk bab 9 sudah cukup sekian, ya mungkin bisa lanjut ke bab 10. Ya, selanjutnya untuk bab 10 sendiri, sini saya akan menjelaskan tentang proses bagaimana operasi strategi, formulasi, dan pengimplementasian. Ya, jadi pendahuluan dulu ya. Jadi proses perumusan strategi operasi berkaitan dengan bagaimana menyelaraskan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dalam jangka yang panjang. Nah, jadi untuk formulasi operasi strategi sendiri, di sini dengan kata lain, proses lengkap dalam merumuskan strategi operasi yang baru akan menjadi peristiwa yang relatif jarang terjadi, karena ini melibatkan keselarasan antara rencana, kegiatan, dan tujuan operasional. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Nah, selanjutnya ada the direction of alignment, yaitu proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Pada dasarnya, perusahaan mulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menyelaraskan sumber dayanya untuk mencocokkan. Artinya, pada gambar 9.2 tadi, mereka memulai dengan menganalisis titik Y dan kemudian menentukan titik X. Pendekatan alternatif ini semacam dilakukan dengan tujuan agar operasi penganalisaan sumber dayanya tepat sehingga nantinya bisa dicari peluang pasar yang selaras. Nah, jadi di sini yang kedua ada mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu yang telah saya bahas tadi. Jadi sebagian besar organisasi sama fananya dengan orang-orang yang menciptakan dan menjalankannya. Sebagai besar usaha bisnis baru gagal melewati tahun pertama mereka. Penjelasan yang jelas adalah bahwa perusahaan gagal untuk menyesuaikan kebutuhan pasar dan sumber daya operasi karena terlalu mudah untuk salah menafsirkan kebutuhan pelanggan itu sendiri, atau gagal untuk mengembangkan kemampuan operasional yang diperlukan. Dalam upaya untuk menjelaskan pola keberlanjutan yang berbeda, tipologi siklus hidup sumber daya berikut menawarkan beberapa wawasan yang menarik yang terdiri dari 3 siklus, yakni siklus lambat, siklus standar, dan juga siklus cepat yang terakhir. Nah, jadi di sini what analysis is needed for formulation, yaitu yang artinya analisis apa yang kita perlukan untuk mencapai formulasi itu tadi. Jadi di sini ada tiga. Jadi yang pertama menganalisis kebutuhan pasar, yang dimana analisis pasar diperlukan dalam hal untuk perumusan strategi operasi. Seperti yang kita ketahui, sifat pasar adalah dinamis atau terus berubah dan tidak stuck di satu titik, dan perusahaan seringkali salah mengartikan reaksi pasar. Dan yang kedua, yakni menganalisis sumber daya operasional. Analisis SWOT adalah titik awal untuk analisis sumber daya operasi. Mekanisme ini menghubungkan faktor internal dan eksternal. Jadi bagian dan kekuatan kelemahan dari SWOT sangat juga berguna. Dan juga yang tiga terakhir, yaitu kapabilitas. Yakni ide kapabilitas inti sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Gagasan tentang kemampuan operasi bukanlah suatu hal yang mudah. Namun, dari aset yang penting secara strategis, aset yang langka, sulit dipindahkan, sulit ditiru, dan sulit diganti. Dalam hal matriks strategi operasi, proses perumusan berusaha memastikan bahwa strategi operasi komprehensif, mencakup semua aspek penting dari strategi, memiliki koherensi internal antara area keputusan yang berbeda,
memastikan bahwa keputusan sesuai dengan prioritas yang sesuai untuk setiap kinerja objektif, menyoroti persimpangan sumber daya, persyaratan mana yang paling kritis, dan juga sehubungan dengan prioritas keuangan dan persaingan organisasi yang lebih luas. Nah, untuk selanjutnya, challenge for the formulation of operation strategy, yang artinya beberapa tantangan untuk formulasi sendiri dalam mencapai strategi operasi. Jadi ada batasan kemampuan organisasi manapun untuk menyelaraskan diri dengan persyaratan lingkungan yang berubah. Ini karena dalam sistem dalam kompleks ada sumber daya dan proses tertentu yang cenderung mencegah adaptasi, inovasi daripada memungkinkannya. Atau dengan kata lain, organisasi tunduk pada berbagai kekuatan inersia. Salah satu contoh paling terkenal dari operasi yang tidak mampu mengatasi kelamanan dan menyesuaikan diri dengan serangkaian tataran pasar baru adalah IBM antara tahun 1980 dan pertengahan 1990-an, ketika ia berjuang untuk beradaptasi dengan dunia PC. Jadi struktural spesifik yang dapat meningkatkan potensi tingkat inersia ada 4, yaitu profil sumber daya operasi, bias investasi, sejarah, dan juga yang terakhir struktur organisasi atau kekuatan politik. Nah, di sini ada gambar indikator proses perumusan itu selesai. Jadi metode metrik strategi operasi digunakan untuk mengetahui dan melangkah lebih jauh tentang strategi operasi dan dapat mengetahui aspek dasar dari perumusan strategi operasi. Nah, jadi kesesuaian yang berkaitan dengan perumusan di sini ada 4 juga. Jadi ada kelengkapan di langkah pertama, koherensi langkah kedua, korespondensi langkah keempat, dan juga kekritisan langkah yang terakhir yaitu langkah keempat. Nah, bisa dibaca di PPT di sini. Langkah pertama untuk upaya mencapai keselarasan operasi. Yang kedua, pilihan keputusan tidak membawa operasi ke arah yang berbeda. Dan juga yang ketiga, kesesuaian antara pilihan terhadap kebutuhan dan prioritas relatif tujuan kerja. Dan juga yang terakhir, penekanan pada tujuan kerja dengan prioritas yang tinggi. Nah, di sini ada line of fit, yaitu garis keselarasan. Nah, untuk tantangan keselarasan berkelanjutan, yaitu yang ada 2, pasar tidak pasti, dan juga yang terakhir kemampuan sumber daya operasi yang rendah. Nah, jadi di sini siapa sih yang bertanggung jawab atas implementasi tadi? Di sini ada 2, yaitu staff, yaitu operasi pusat, yang dimana dia itu membangun kapasitas operasional perusahaan. Dan yang kedua ada lini atau manajer operasi, yang dimana di sini yang dia menjalankan operasionalnya setiap hari-hari lah. Ya. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan dari bab 9 sampai 10. Apabila ada salah kata dan salah perbuatan, saya mohon maaf. Ya, sekian dari saya, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Bu Deli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.